Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, penghobi ikan hias Mas Koki, yang bertanya apakah faktor makanan bisa menyebabkan ikan Mas Koki itu berenang kebalik atau swing bladder. Jadi di sini coba saya jawab berdasarkan pengalaman saya yang mengalami juga ikan Mas Koki yang berenang kebalik, teman-teman. Jadi faktor yang pertama yang menyebabkan ikan Mas Koki itu berenang kebalik itu adalah, kalau menurut saya pribadi, itu dari genetik indukannya, teman-teman. Jadi kalau indukannya sudah berenang kebalik, ya, baik itu pejantannya ataupun betinanya, itu dipastikan anaknya akan berenang kebalik. Kenapa seperti itu, teman-teman ya? Ini berdasarkan pengalaman saya 2 kali menetaskan anakan ikan Mas Koki berasal dari indukan yang sama, ya. Menetaskan yang pertama, rata-rata anaknya sudah dewasa seukuran ikan Mas Koki yang saya pelihara ini, itu berenang kebalik, ya. Kemudian yang kedua, ya, saya tetaskan lagi telurnya. Ikannya seukuran ini, ada yang lebih besar, itu berenangnya kebalik. Awalnya normal, teman-teman, berenangnya ya seperti teman-teman lihat di akuarium 1 meter saya ini, berenangnya normal. Kemudian lama kelamaan itu berenangnya kebalik. Padahal pelet yang saya berikan tidak banyak, di food timer juga saya setel 5 kali sehari. Kemudian jatuhnya pelet ke akuarium itu juga tidak banyak, teman-teman. Nah, kemudian juga ya, ikan yang saya pelihara itu terawat, teman-teman. Airnya rutin saya ganti. Kemudian juga kualitas airnya saya jaga, ya, filtrasinya sudah bagus. Tapi tetap saja berenang kebalik. Saya tidak ada juga kasih pakan pelet yang terapung. Nah, jadi memang kalau menurut saya pribadi, genetik indukan itu berpengaruh kepada anakan ikan Mas Kokinya, ya. Tapi tidak semuanya lah, teman-teman ya. Nah, saya juga dapat informasi dan juga saya mengamati juga dari teman saya yang hobi menetaskan telur ikan Mas Koki itu. Nanti sudah menetas, sudah besar, ikannya itu biasanya dijual, ya, teman-teman ya. Jadi beliau ini ternak kecil-kecilan lah, ya. Jadi kalau misalnya dia ikannya itu dari beli, ya, dia beli paketan misalnya 20 ikan Mas Koki, nanti dilihatnya bagus, itu nanti dijadikannya indukan. Jadi kalau ikan Mas Koki itu sudah menunjukkan berenang kebalik, itu langsung dipisahkan, teman-teman, dipisahkan di tank lain, tank khusus. Nah, jadi saya tanya kenapa seperti itu, karena nanti kalau misalnya dia bisa bertelur, nanti telur anakannya nanti bisa berenang kebalik, ya, seperti genetik indukannya. Jadi teman saya itu memang dia pilih indukannya yang bagus, ya, untuk dijadikan generasi selanjutnya, ya. Indukannya nanti bertelur, menetas, dan ikannya sehat, teman-teman ya. Tapi semua faktor tadi bisa jadi tidak semua ikan, ya, seperti itu, ya, teman-teman. Ada juga mungkin indukannya berenang kebalik tapi anaknya normal. Tapi yang saya amati dari yang pengalaman saya pribadi, ya, memang rata-rata ikannya berenang kebalik, teman-teman. Awalnya normal, ya, saya pikir bagus. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di video-video saya di tank 60 cm di teras rumah. Itu ikannya bagus-bagus, teman-teman ya, berenangnya normal. Tapi lama kelamaan akhirnya berenang kebalik juga. Dia awal-awalnya dia sebentar-sebentar, teman-teman, sebentar berenang kebalik, nanti kita dekatin tank akuarium, dia normal lagi. Lama kelamaan nanti semakin lama dan tidak bisa berenang normal lagi, teman-teman. Dia kebalik terus. Bahkan ikan itu tahan tidak makan, ya, dengan posisi berenang kebalik itu, tidak makan berhari-hari, teman-teman, bahkan berminggu-minggu. Itu sudah saya alami. Jadi untuk saya pribadi, ya, kalau beli ikan Mas Koki, kedepannya saya memang
lihat langsung di seller ikan yang berenang normal itu saya beli. Karena yang pertama, indukan ikan mas koki yang saya beli itu memang dari akuariumnya saya perhatikan ikan itu sudah berenang kebalik. Saya pikir ya, karena pengetahuan saya belum banyak tentang ikan mas koki ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu saya pikir ya sebentar-sebentar aja dia berenang kebalik. Ternyata itu berpengaruh kepada anakan ikan mas kokinya, dan ikan mas koki indukannya juga sudah mati teman-teman karena berenang kebalik tadi. Nah kemudian kita kembali ke pembahasan tadi, apakah pelet itu bisa berpengaruh terhadap ikan mas koki berenang kebalik? Kalau pendapat saya pribadi berpengaruh teman-teman, seperti pelet floating ya, pelet yang mengambang. Nah, pelet yang mengambang itu kan dia di udara atau di permukaan air maksudnya ya. Nah, ikan mas koki itu dia makan kan ke atas tuh teman-teman. Sedikit banyak dia akan menyedot udara ya. Nah, itu udara itu akan masuk ke perut ikan mas koki teman-teman. Nah, jadi itu bisa juga menyebabkan ikan berenang kebalik ya. Nah, ini saya dapat ilmu dari teman saya, kalau misalnya ikan mas koki itu kita grooming di kolam yang kena sinar matahari, kolamnya berlumut, kita kasih pelet mengambang pun nggak masalah teman-teman, karena dia kebutuhan seratnya terpenuhi di kolam itu karena dia makan lumut. Tapi kalau di dalam ruangan ya semi outdoor yang kena sinar matahari tapi tidak langsung, tidak bisa buat tank kita jadi lumutan, itu biasanya ikannya bisa berenang kebalik teman-teman dikasih pelet mengambang. Jadi memang bagusnya ikan mas koki itu pakai pelet tenggelam ya. Jadi kalau teman kita ini tadi bertanya apakah berpengaruh, kalau menurut saya pribadi berpengaruh ya. Ya karena kalau misalnya dikasih pelet mengambang ya, ikan mas koki makan di permukaan air, tentu saja sedikit banyak dia akan menyedot udara. Nah jadi bisa berenang kebalik teman-teman. Ikan yang normal yang seperti teman-teman lihat ya, ikan saya ini normal berenangnya, tapi bisa kebalik berenangnya gara-gara kita kasih pelet mengambang. Nah apakah boleh dikasih pelet mengambang? Boleh teman-teman, tapi jangan keseringan. Misal kita lagi grooming ya, grooming ikan mas koki, mungkin dalam 1 hari itu 1 kali atau 2 kali lah kita kasih pelet mengambang. Karena ya grooming ikan mas koki itu banyak ya, penghobi itu banyak formulanya. Ada yang dia kasih makan pakai food timernya 10 kali, kemudian pelet yang dikasih langsung itu pelet mengambang misalnya pakai PF 1000 dan lain sebagainya juga ada. Banyak formula untuk grooming ikan mas koki. Jadi faktor pelet itu bisa juga berpengaruh terhadap ikan mas koki berenang kebalik. Tapi di tank akuarium yang menurut saya di dalam ruangan atau semi outdoor. Tapi kalau di outdoor kena sinar matahari, menurut saya ya itu pengaruhnya sedikit ya teman. Karena rata-rata petani ikan mas koki, teman saya yang ternak ikan mas koki itu kalau di kolam dia grooming dia pakai pelet lele yang mengambang, pelet PF 1000 teman-teman. Ikannya nggak masalah. Itu ya teman-teman ya jawaban dari saya mengenai apakah pelet itu berpengaruh terhadap ikan mas koki berenang kebalik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias. Jadi kalau teman-teman ingin menyanggah apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di komentar, atau ingin bertanya silahkan tulis di komentar. Bisa kita bahas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias mas koki.